Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Safitri dari kelas 12 MIPA 4 absen 8. Kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Peran Tari Saman sebagai Media Komunikasi Budaya dalam Diplomasi Soft Power Indonesia. Keragaman budaya Indonesia harus dilestarikan dengan cara melestarikan dan menjaganya dari klaim negara lain. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan betapa menguntungkannya tari saman sebagai media komunikasi budaya dalam diplomasi soft power Indonesia. Untuk menganalisis fenomena tersebut, penulis menggunakan konsep identitas nasional. Indonesia telah mengembangkan diplomasi termasuk dari tari saman gayo ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda khas Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menjaga tari saman dan dari kepunahan dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Kehidupan masyarakat Aceh tidak lepas dari sistem budaya yang beragam serta corak dan bentuk yang beragam. Kebudayaan mengacu pada semua pemikiran dan tindakan manusia yang terorganisir secara fungsional dalam suatu masyarakat. Manusia diberi alasan dan tindakan untuk melakukan apa saja guna menyelesaikan aktivitas kehidupan. Setiap budaya memiliki 7 elemen dasar, yaitu keyakinan, nilai, norma, sanksi, simbol, teknologi, bahasa, dan seni. Salah satu yang terpenting dari ketujuh unsur tersebut adalah seni. Aceh merupakan daerah yang sangat kaya akan berbagai kesenian tradisional. Hal ini merupakan hasil kiprah masyarakat Aceh pada masa lampau. Keberadaannya masih tetap dipertahankan dan diakui oleh masyarakat nasional bahkan dunia. Berbicara tentang seni, salah satu bentuk seni yang ekspresif dan memiliki tempat ataupun peran penting dalam masyarakat adalah seni tari, sehingga bisa dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kesenian tari yang sudah berkembang dan diakui sebagai warisan budaya dunia bukan benda lain oleh pihak UNESCO, yakni tari saman gayo. Tari saman merupakan tarian dari Aceh yang berasal dari daratan tinggi gayo. Biasanya dibawakan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, tarian ini juga biasa ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menurut Sediawati, pada dasarnya ada beberapa hal untuk mencapai kemampuan metal dalam menari. Keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang penari antara lain wiraga, wirama, dan wirasa. Peran penting dari tari saman sebagai media komunikasi budaya dalam mendukung diplomasi soft power Indonesia yang berasal dari suku Aceh tidak hanya merupakan ekspresi seni tradisional, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan kekayaan budaya Indonesia di tingkat global. Dalam konteks diplomasi soft power, tari saman menjadi sarana yang sangat merangkul perhatian dan minat dunia internasional, menggambarkan keberagaman dan identitas Indonesia sebagai kekuatan yang membanggakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan analisis mendalam tentang kontribusi tari saman sebagai alat diplomasi soft power Indonesia, menjelaskan bagaimana pertunjukan tersebut dapat mempromosikan keberagaman budaya dan membangun hubungan antar bangsa melalui ekspresi seni tradisional. Selain itu, bertujuan untuk menyoroti dampak positif tari saman dalam meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Tulisan ini merupakan analisis kualitatif. Jadi, menganalisis bagaimana tari saman menjadi wahana penting dalam memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia. Metode penelitian ini mencakup studi literatur terkait diplomasi budaya, soft power, dan tari saman, analisis liputan media baik di tingkat internasional maupun nasional terhadap pertunjukan tari saman, dan meninjau bagaimana media melaporkan dan menginterpretasikan pertunjukan tari saman dalam konteks diplomasi soft power Indonesia. Hasil dari pembahasan, menurut Konvensi UNESCO tahun 2003 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa warisan budaya tak benda mencakup semua praktik, ekspresi, dan pengetahuan yang diakui oleh berbagai komunitas serta peralatan benda, kerajinan, dan ruang budaya terkait kelompok dan individu sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Warisan budaya tak benda lebih tepat disebut warisan budaya hidup. Berbeda dengan warisan alam dan budaya yang disebut juga warisan material.
Dalam upaya peresmian budaya ini, semua pihak saling bekerja sama. Indonesia mengajukan Tari Saman Gayo ke UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia tak benda sejak Maret 2010 yang disertai dengan proposal kertas akademis. Tapi, Tari Saman Gayo telah memenuhi 4 kriteria yang ditetapkan oleh UNESCO. 4 kriteria tersebut meliputi keaslian atau originalitas, keunikan, filosofi yang bersifat universal, serta memiliki daya tular terhadap kehidupan masyarakat Indonesia secara meluas. Akhirnya, Tari Saman Gayo yang berasal dari wilayah Gayo Ruwes Aceh ini diakui sebagai situs warisan budaya dunia pada konferensi UNESCO yang diadakan di Bali International Convention Center pada tanggal 24 November 2011. Bentuk soft power Indonesia menekankan pada penguasaan kekuasaan negara yang tidak kasat mata, seperti ideologi, budaya, dan nilai moral. Soft power adalah kemampuan untuk menarik dan mempengaruhi aktor lain untuk mencapai apa yang kita inginkan tanpa menggunakan paksaan atau kekerasan. Kemampuan ini diwujudkan Indonesia melalui 3 cara, yakni melalui atraksi, daya tarik, dan rasa memiliki. Dalam hal ini, melalui pemanfaatan tari saman sebagai kekuatan lemah lembut yang diwujudkan sebagai kekuatan nasional Indonesia berdasarkan nilai, ideologi, dan ciri budaya. Diakui secara khusus oleh UNESCO, pengakuan ini seolah-olah memungkinkan Indonesia untuk tetap menjaga kekayaan budayanya dan melindungi dari gangguan budaya lain. Pengakuan UNESCO terhadap Tari Saman Gayo sebagai warisan budaya tak benda untuk memperkuat jati diri bangsa merupakan wujud soft power dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjangkau negara lain dan melestarikan keunggulan budaya Indonesia. Pentingnya mengatasi keragaman budaya, pemerintah Indonesia juga berharap Tari Saman dapat dikenal luas dan diperkenalkan ke dunia internasional. Identitas nasional suatu negara dan dengan keanekaragaman budayanya, sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Laksono, dalam pidato pembukaan sidang ke-6 Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO. Indonesia dalam pidato ini menunjukkan pengakuan bahwa Tari Saman yang memiliki warisan budaya Indonesia dapat menjadi kekuatan jati diri bangsa Indonesia. Tari Saman merupakan budaya asli Indonesia dan diharapkan tidak hanya melestarikan budaya tersebut, namun juga memperkuat jati diri bangsa, menjadi soft power bagi Indonesia. Hal ini sejalan dengan konsep yang menggambarkan kebudayaan sebagai identitas bangsa, sebagai wujud soft power negara. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk melestarikan Tari Saman dan budaya lainnya agar dapat menunjukkan jati diri kepada negara lain di kancah internasional. Pentingnya diplomasi terpadu yang penulis disebutkan adalah pemerintah Indonesia berada di garda terdepan dalam memperjuangkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam diplomasi Saman. Hal ini tercermin dari perjuangan komunitas Tari Saman di Gayo Luwes. Ia mengajukannya ke pemerintah Gayo Luwes. Kemudian, pemerintah daerah dan pemerintah Indonesia mengajukan proposal ke UNESCO melalui Kementerian Luar Negeri. Dan terakhir, Tari Saman menjadi salah satu budaya yang memerlukan pengakuan dan perlindungan UNESCO. Keberhasilan diplomasi Saman tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah, tetapi juga upaya seluruh rakyat Republik Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan kriteria warisan budaya tak benda. Upaya ini memerlukan kerjasama, dukungan, dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Dan kajian ini melatar belakangi upaya masyarakat Gayo Luwes, komunitas Tari Saman, pemerintah Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, hal ini didasarkan pada standar budaya tak benda Nomor 4 yang menyatakan bahwa individu, masyarakat, komunitas, dan pemerintah harus dilibatkan dalam langkah dan strategi untuk mencapai pengakuan UNESCO. Pengakuan suatu
nominasi sebagai suatu unit warisan budaya bergantung pada upaya kelompok, komunitas, dan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menunjukkan bahwa masyarakat dan komunitas tari saman sangat antusias dan berupaya untuk melestarikan tari saman. Demikian pernyataan salah satu penggemar budaya tari saman. Kami para pelatih, atlet, dan penikmat budaya tari saman, warisan negara kita, sangat menghormati para pendahulu kita yang telah menciptakan dan mengembangkan gerak, lirik, dan motif kostum yang terkait dengan budaya tari saman. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah mewariskan nilai-nilai tersebut dan mewariskannya kepada kami sebagai warisan budaya. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah melestarikan dan mengembangkan budaya tari saman sebagai salah satu unsur warisan budaya bangsa Indonesia. Saling menghargai satu sama lain, kami menyatakan tekad untuk bekerja sama. Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa masyarakat Gayo Luwes dan komunitas tari saman mempunyai kemauan atau kewajiban untuk melestarikan tari saman. Tari saman Gayo telah terdaftar dan diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Selanjutnya, dalam rangka menjaga eksistensi budaya Indonesia dan menunjang eksistensi jati diri bangsa Indonesia melalui ekspresi nilai-nilai budaya. Dalam mengajukan tari saman Gayo ke UNESCO dilakukan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kesimpulannya yaitu diplomasi pengakuan tari saman Gayo oleh UNESCO yang dilakukan oleh Indonesia merupakan salah satu cara untuk menjaga keberadaan tari saman Gayo dari kepunahan, serta menjadi semangat yang menumbuhkan kuatnya rasa cinta tanah air dan mampu menjaga jati diri dan hubungan masyarakat Indonesia dengan budayanya, agar mampu menjalin hubungan baik dengan negara lain dan terhindar klaim dari negara tetangga. Untuk memperkokoh negara, tari saman Gayo diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Identitas nasional merupakan salah satu soft power negara kesatuan Republik Indonesia dalam mendekati negara lain. Membentuk pentingnya melestarikan dan melindungi budaya Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya yang besar. Dengan memanfaatkan aspek budaya, Indonesia melakukan diplomasi yang menunjukkan soft power yang dimiliki sekaligus melalui proses menunjukkan jati diri sebagai bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.